Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Friska. Kali ini aku akan membahas pemrograman komputer menggunakan MATLAB dan Simulink. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Di sini aku akan menjelaskan dasar-dasar MATLAB dan Simulink-nya dulu. Apa sih MATLAB dan Simulink itu? Oke, simak video aku ya. MATLAB adalah software yang digunakan untuk perhitungan numerik, analisis data, pemodelan, dan simulasi. Banyak digunakan di bidang teknik seperti teknik mesin, elektro, dan industri karena mampu menyelesaikan perhitungan matematika dengan efisien. Jadi ibaratnya tuh MATLAB itu kayak bahasa pemrograman ya, untuk coding kayak Python, JavaScript dan sebagainya itu. Cuman dia itu lebih fokus ke analisis data, ke perhitungan angka seperti itu. Terus selanjutnya adalah Simulink. Simulink merupakan bagian dari MATLAB yang digunakan untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem dinamis menggunakan diagram blok. Pada Simulink, pengguna cukup menyusun blok-blok tanpa harus menulis banyak kode. Nah, Simulink itu tuh kayak bentuk fisiknya kode-kode di MATLAB gitu loh. Jadi kita juga bisa kayak melakukan pemodelan di Simulink menggunakan blok-blok seperti itu. Terus nanti tuh si Simulink-nya tuh bisa ngitung ini misalkan ini tambah ini berapa dan sebagainya kayak gitu. Nanti kita bakal praktek langsung kok guys. Oke, lanjut. Modeling dan simulasi. Nah, si MATLAB dan Simulink ini tidak terlepas yang namanya modeling dan juga simulasi. Apa sih modeling itu? Modeling adalah proses membuat model matematika atau model blok dari suatu sistem nyata seperti motor, sistem mekanik, atau sistem listrik. Sedangkan simulasi adalah proses menjalankan model tersebut untuk melihat respon sistem terhadap waktu. Nah, hubungannya dengan MATLAB adalah MATLAB digunakan untuk perhitungan dan analisis, sedangkan Simulink digunakan untuk pemodelan berbasis diagram blok. Keduanya sering digunakan bersama dalam analisis sistem dinamis dan sistem kontrol. Nah, aku juga udah berikan contoh nih. Ini cuman kayak apa ya? Contoh gambarnya doang ya. Ini sama ini beda ya, guys. Nanti kalian searching aja yang lain kayak contoh modeling di MATLAB dan Simulink gitu ya. Contohnya tuh kayak motor dapat dimodelkan dalam bentuk transfer function. Model tersebut kemudian disimulasikan di Simulink untuk melihat respon kecepatan motor terhadap input. Jadi kan motor nih ya, kita coding di MATLAB-nya, terus ketik-ketik di MATLAB-nya, nah nanti disimulasikan memakai gambar, memakai blok di Simulink seperti itu, biar kita tahu outputnya kayak gimana, terus inputnya, prosesnya secara fisik tuh kayak gimana gitu, tanpa kita membuat motor secara fisik nyata gitu loh. Jadi kita cuman buat simulasinya melalui PC seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah transformasi Laplace dan transfer function. Apa sih kedua itu? Transformasi Laplace digunakan untuk mengubah persamaan diferensial menjadi bentuk aljabar. Dari hasil Laplace diperoleh transfer function. Transfer function tersebut kemudian disimulasikan ke MATLAB atau Simulink untuk melihat respon sistem. Nah, setelah transfer Laplace ada yang namanya transfer function. Transfer function adalah hubungan antara input dan output suatu sistem dalam domain Laplace. Secara umum dituliskan sebagai perbandingan antara output dan input. Jadi misalkan data nih, terus ada bentuknya aljabar, bentuknya diferensial, terus si Laplace ini ngubah diferensial ini menjadi bentuk aljabar. Nah, dari hasil Laplace ini diperoleh transfer function, lalu disimulasikan oleh MATLAB atau Simulink sebagai bentuk respon, sebagai bentuk outputnya gitu. Oke, lanjut.
Nah, di MATLAB itu ada beberapa pemodelan sistem dan pemodelan sistem dinamis ya tentunya, atau pemodelan yang berubah-ubah seiring dengan perubahan datanya. Di MATLAB atau Simulink ini terdapat 3 pemodelan, yaitu sistem mekanik, sistem hidrolik, dan juga elektrik. Nah, di sini aku mau menjelaskan sistem mekanik dulu. Nah, sistem mekanik itu tuh berkaitan dengan pemesinan ya, yang contohnya tuh kayak pada sistem mekanik ada sistem transmisi kendaraan dengan 4 percepatan. Transmisi bekerja dengan komponen mekanik dan gerakan fisik seperti roda gigi, poros, torsi, dan kecepatan, sehingga perilakunya bisa dimodelkan sebagai sistem mekanik yang berubah terhadap waktu. Nah, ini tuh maksudnya apa sih? Maksudnya ini kan sistem mekanik kan dalam mesin gitu. Ini merupakan contoh bentuk diagram bloknya di Simulink sistem mekanik. Nah, terus selanjutnya adalah sistem elektrik. Pada sistem elektrik, contohnya rangkaian RLC yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Model matematikanya mirip dengan sistem mekanik. Ini merupakan contoh bloknya jika di Simulink seperti ini. Jadi selain Simulink itu bisa membuat pemodelan sistem mekanik, dia juga bisa membuat sistem pemodelan elektrik seperti itu. Selanjutnya adalah pemodelan sistem hidrolik. Contohnya adalah sistem hidrolik pada silinder tunggal. Silinder hidrolik tunggal bekerja menggunakan fluida bertekanan atau oli sebagai media utama untuk menghasilkan gaya dan gerakan, sehingga perilakunya dimodelkan sebagai sistem hidrolik. Jadi si Simulink itu nggak cuman bisa membuat pemodelan mekanik dan juga elektrik, tetapi dia juga bisa membuat sistem pemodelan hidrolik atau yang berkaitan dengan cairan seperti itu. Oke, di MATLAB juga bisa membuat diagram sistem kontrol. Nah, sistem kontrol merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana suatu sistem diatur agar menghasilkan output yang diinginkan. Simulink digunakan sebagai alat untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem kontrol dalam bentuk diagram blok, sehingga perilaku sistem dapat dianalisis secara virtual. Nah, ini merupakan contoh sistem kontrol tertutup adalah sistem kontrol menggunakan umpan balik dari output untuk dibandingkan dengan yang diinginkan sehingga sistem dapat mengoreksi dirinya sendiri. Misalkan nih kita masukannya tuh kayak motor ya. Misalkan masukannya kontrolnya itu kan ada gas, terus keluarnya itu berapa, kecepatannya berapa. Kita mau kecepatannya misalkan masukannya itu 10 km per jam, terus kita kontrol menjadi 30 km per jam. Nah, si keluarnya ini itu 30 km per ini itu kan pasti 10 km per jam kan, tetapi ada sensor transmitter ini atau si sistem kontrol ini tadi, dia bisa menganalisis gitu agar outputnya itu sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan elemen kontrolnya ini seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini aku akan membuat program Simulink dasar-dasarnya. Nah, yang pertama yang harus kita tahu adalah tempat output dan input. Oh, sebentar. Kita ulangi dari awal saja. Nah, ini merupakan
gambaran jika kita membuka MATLAB ya. Ini merupakan coding quiz sebelumnya, tugas-tugas sebelumnya. Nah, kalau kita mau mengubah Simulink, kita klik Simulinknya aja, terus nanti bakalan muncul kayak gini, halaman kayak gini kan. Nah, seperti ini. Terus jika kalian ingin membuat program baru, kalian bisa klik blank model. Nah, seperti ini. Nah, aku mau menjelaskan tentang programku yang sudah jadi saja ya. Contohnya adalah ini. Nah, yang pertama-tama adalah kalau kita ingin memasukkan bloknya, kita pencet library browser di sebelah sini. Nah, kita bisa klik misalkan untuk input dan output. Oke, sebelumnya aku mau menjelaskan ini itu adalah blok input, terus ini adalah blok output. Tapi blok input dan juga output ini terdapat banyak modelnya. Contohnya kalau mau buat blok input itu namanya source. Atau kita klik step aja, nggak ada. Nah, ini merupakan blok-blok untuk input ya, dan ini termasuk input step. Ada juga input konstan, itu untuk pemasukan data juga. Terus ini tuh kita bisa isi datanya. Nah, ini tuh ceritanya adalah membuat math operation untuk memaksimalkan sinyal ya. Ini adalah blok untuk input. Kalau kalian mau menginput bloknya, kalian tinggal pencet kayak gini, klik satu kali terus add block. Nah, kayak gitu. Kalian bisa geser-geser, terus nanti kalian kaitkan ke blok selanjutnya. Ini bisa dibesarkan juga seperti itu. Nah, ini adalah output. Si outputnya nanti kalau seperti ini dia akan menghasilkan grafik. Kalau output kalian tinggal klik Nah,
tinggal klik apa ya, lupa aku. Tapi display ini merupakan salah satu bentuk output ya. Display nanti akan memberikan output angka, terus si scope ini dia akan memberikan output berupa grafik. Di sini juga ada banyak pilihan output, tinggal kalian pilih nanti mau membuat program bentuk apa. Terus ini merupakan contoh program MATLIBRARY ya. MATLIBRARY itu apa sih? MATLIBRARY itu blok yang menggunakan operasi matematika ya, atau operasi, atau dia itu mempunyai perpustakaan yang berisikan rumus-rumus seperti itu. Nah, ini merupakan contoh MATLIBRARY-nya. Di sini tuh diibaratkan sebagai sumber data. Sumber datanya itu aku masukkan di sini adalah 3. Terus di sini nanti bakal dikalikan itu gain itu artinya itu dibesarkan sebanyak 3 kan. Terus ini merupakan sum itu penjumlahan. Terus di sini adalah tambahan data atau konstan ya, nama bloknya. Di sini konstannya juga bisa diubah, value-nya berapa. Terus ini merupakan outputnya. Kita bakal coba run. Nah, kalian kalau sudah run terus ada bunyinya atau ada notifikasinya kayak gitu tadi, kalian pencet 2 kali di output. Nah, seperti itu. Apakah benar outputnya seperti ini? Ini kan tadi 2 ya. 3 dikalikan dengan 3, 9 tambah 1, 10. Benar ya untuk outputnya. Oke, selanjutnya merupakan program yang menjelaskan tentang user defined function. Oke, user defined function itu apa sih? User defined function itu suatu blok yang dia itu bisa menyimpan suatu fungsi. Kalau kalian mau menggunakannya, kalian bisa cari di library browser. Terus jangan klik Simulink, tapi klik yang ini. Nah ini kan ada banyak nih blok-bloknya. Terus kalian pilih yang user defined function. Terus kalian pilih yang MATLAB function, atau yang ini banyak juga sih, tapi aku menggunakan ini ya tadi. Tidak bisa. Oh, ini. Aku di sini sudah punya programnya, dan ini tuh kalian kalau mau menambahkan program fungsinya, kalian bisa klik 2 kali. Nah, kalian bisa masukkan codingan fungsinya, mau dibuat fungsi seperti apa, kayak gini, seperti ini. Terus kalian bisa isi inputnya. Nah, di final value ini ya inputnya.
Terus ini kan inputnya 2 nih, terus tadi kan program kan di pangkat 2 ya. Kita mau lihat outputnya berapa, kita klik run. Terus kita klik 2 kali. Nah, 4, benar. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke program matriks. Matriks. Nah, ini merupakan contoh program matriks di MATLAB. Di library browser ini juga banyak pilihannya, termasuk kan matrix operation kan di sini. Nah, ini banyak banget tools atau blok-blok yang digunakan untuk matriks. Nah, aku tadi tuh menggunakan matriks multiply. Matriks multiply itu tuh mengalihkan satu matriks dengan satu matriks lainnya. Aku mau menambahkan display. Nah, seperti itu. Terus kita mau coba run. Oh ya, ini tuh pakai konstan ya. Jadi misalkan ini matriks A terus matriks B, terus dikalikan dengan pakai blok matriks multiply, terus nanti hasilnya di sini, outputnya nanti di sini. Oh, coba pakai scope.
seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mengalihkan si matriks ini dan ini, hasilnya adalah matriks 19, 21, 44, dan 50. Seperti itu. Terus lanjut ke pemrograman yang lain adalah look at table. Jadi kita tuh kayak si programnya itu bisa memberikan output sesuai data atau sesuai data yang telah diberikan, seperti itu. Nah kayak gini, ini ada input, ini ada output, terus ini ada bloknya. Bloknya itu kalian bisa cari juga di sini. Nah ini, terus kalian pindah ke sini ke layar, terus kalian isi datanya. Nah datanya itu yang asli adalah tabel data ini guys, 05362. Terus breakpoint tuh kayak urutan datanya itu dimulai dari 0 sampai dengan 4. Jadi kalau misalkan di inputnya ini kita masukkan 0, nanti bakal keluar urutan ke 0 itu berapa sih. Nanti si outputnya bakal ngasih input sesuai output sesuai data di sini, seperti itu. Kalau di sini inputnya itu 2, berarti nanti yang keluar adalah angka nomor 3 yang di breakpointnya 2, seperti itu. Kita coba. Oke, berarti tadi data yang nomor 2 adalah 3 ya. Oke, benar. Tabel data yang nomor 2 adalah 3. Seperti itu. Oke, lanjut. Aku akan menjelaskan tentang bus. Bus itu tuh blok yang menggabungkan sinyal menjadi satu kesatuan gitu loh. Dia itu kayak memisah-misahkan agar lebih rapi gitu. Oke, nah di sini tuh si busnya ini kayak mirip banget sama yang namanya MUX sama DMUX. MUX itu
dia memisahkan kayak gini, library. Terus kalau umum itu dua data itu dijadikan satu jalur. Kalau demo itu satu data dijadikan dua jalur, dipisah menjadi dua. Nah terus kalau si busnya itu kan ada bus. Nah, si bus kreator sama bus selektor. Si bus kreator ini tuh menjadikan dua data jadi satu data, jadi kelompokkan agar lebih rapih gitu loh guys. Jadi dia itu tuh ini bus selektor, jadi dia itu menyeleksi sesuai jenis datanya mungkin. Terus kalau bus kreator itu menjadikan data yang sudah bercampur, yang sudah terpisah tadi menjadi satu. Terus lanjut tentang subsistem tuh apa sih? Aku tidak bikin programnya, tetapi aku punya contoh programnya. Nah, ini merupakan contoh program subsystem. Jadi subsystem ini tuh dia bisa menyimpan blok-blok di dalam blok, menyimpan program di dalam program gitu. Jadi ini kan programnya kan ini sama ini sama ini, si input, terus si prosesnya ini, terus sama output si scope. Nah, si prosesnya ini ternyata dia punya program juga di dalamnya gitu. Di dalamnya tuh ada seperti ini, ada program lagi kayak gini, sign untuk memproses lagi si data, terus baru dimasukkan ke output yang paling luar kayak gitu. Terus lagi ada yang namanya using M-file. Using M-file ini itu gunanya dia bisa menyimpan suatu fungsi atau suatu rumus matematika ya, dan dia itu bisa dipanggil oleh data-data yang berada di MATLAB atau si simulingnya seperti itu. Terus ada namanya logic operation. Logic operation itu kayak semacam, kalau di Python ya, semacam operasi boolean dasar yang ada true dan false-nya. Kalau semisal ada dua guys, ini misalkan n itu tuh artinya outputnya true jika semua inputnya itu benar, outputnya bakal true. Terus or jika inputnya itu salah satu ada yang true, nanti outputnya true. Terus not semisalkan not itu membalik nilai input. Terus XOR atau XOR itu jika inputnya beda, itu bakal outputnya true. Oke, yang terakhir, bukan yang terakhir sih, ini ada lagi yang namanya switch
sama selektor. Switch itu tuh memindah. Ini apa ini? Ini switch sih. Switch itu untuk dia itu bisa untuk memilih gitu. Terus nanti dimasukkan ke output. Misalkan di sini ada angka 100, 50 sama 5. Terus di sini tuh ada yang namanya control value ya. Control value-nya ini 5. Nah, control value-nya ini lebih dari 5. Nah, ini tuh ada outputnya display. Terus misalkan angkanya itu 100, di sini nanti tuh bakal kita coba, tapi tidak ada data available. Aku juga tidak tahu guys, apakah MATLAB-ku atau Simulink-ku ini rusak, padahal ini sudah benar, sudah tersambung semua. Terus kita coba saja yang selektor. Nah, untuk bloknya itu kalian bisa klik switch. Kayak gini. Terus yang selektor dia itu kayak menyeleksi gitu. Kita coba cari di sini, mungkin ada programku tadi. Nah, ini merupakan contoh selektor. Jadi ini ada MOOC juga. Ini kan ada data 1, data 2, data 3. Kalau di sini itu kan namanya data 3, 4, 5 kan. 3, 4, 5. Terus kalian bisa pilih nomor 2, data nomor 2. Kalian bisa klik di MOOC-nya ini, number of inputnya berapa, nomor 3. Berarti nanti outputnya nanti bakal keluar data nomor 3, seperti itu. Karena apa? Karena ya si selektor ini seperti itu. Terus apa lagi ya? Oke, itu merupakan program sederhana yang sangat-sangat sederhana yang menjelaskan bagian per blok-blok dari, yang menjelaskan sebagian atau lebih atau sedikit dari blok-blok yang ada di Simulink ya. Dan sebenarnya kita itu bisa membuat program Simulink dari sini, terus nanti Simulinknya nanti bakal muncul dengan sendirinya guys. Tapi aku sudah mencobanya tetapi error. Jadi kita menggunakan blok menggunakan manual saja.
menyusun blognya secara manual seperti itu. Nah, oke. Itu merupakan penjelasan MATLAB dan Simulink dari aku. Semoga bermanfaat dan segala kekurangan ilmu yang telah saya sampaikan mohon maaf karena saya pun masih belajar dan ini masih banyak sekali kekurangan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.